Halo sedulur semuanya, berjumpa kembali bersama saya di channelnya Lilik Wiji tentunya. Oke, melanjutkan video lanjutan dari part keempat. Ya, sekarang kita lanjut ke part kelima, 200 soal undang-undang desa. Ya, sebelum kita lanjut ke video, alangkah baiknya untuk teman-teman semua di subscribe dulu ya, biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan ya. Jadi 200 soal undang-undang desa part ke-5 ya, nomor 61 sampai dengan 80. Ujian tertulis perangkat desa tahun 2022. Ya, jadi soal-soal ini kebanyakan itu sudah diujikan ya. Jadi untuk teman-teman semua ya, meskipun soal itu dibuat dadakan ya, itu tidak mungkin mengetik ulang, tapi biasanya mengambil dari soal-soal tahun sebelumnya ya. Seperti itu ya teknisnya. Jadi sehari itu tidak mungkin membuat soal mendadak ngetik ya, dari A sampai E gitu, membuat pilihan itu sangat-sangat tidak mungkin ya. Mungkin ada beberapa ya, tapi tidak semuanya. Oke, langsung saja ke nomor 61. Kondisi nyata yang khas keadaan terkini di desa maupun keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan terjadi di depan dinamakan A. Desa mandiri, B. Desa mandiri, C. Tipologi desa, D. Prioritas pembangunan dana desa. Jawabannya adalah yang C ya, tipologi desa. Kata kuncinya kondisi nyata yang khas ya. Yang dihafalkan itu saja, kondisi nyata yang khas. Jawabannya tipologi desa. Selanjutnya nomor 62. Calon perangkat desa harus memenuhi persyaratan, yaitu tamat pendidikan minimal A. SMA, B. S1, C. Diploma, D. SMP. Jawabannya adalah jawabannya yang A. Jadi minimal untuk calon perangkat desa itu pendidikan minimal SMA ya. Kalau SMP itu belum diperbolehkan. Lanjut ke nomor 62. Calon kepala desa harus memenuhi persyaratan, yaitu tamat pendidikan A. Diploma, B. SMP, C. S1, D. SMA. Jawabannya adalah yang B ya. Jadi calon kepala desa itu minimalnya itu SMP ya, beda dengan perangkat ya. Calon perangkat itu minimal SMA. Di sini perbedaannya. Lanjut nomor 64. Modal awal BUMDes atau badan usaha milik desa berasal dari A. Hutang bank, B. APBD, C. APBN, D. APBDes. Jawabannya adalah ya yang jelas ya, dari APBDes ya, karena ini BUMDes ya. Lanjut ke nomor 65. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan adalah tugas dari A. Lembaga kemasyarakatan desa, B. Tokoh masyarakat desa, C. Masyarakat desa, D. Kader masyarakat desa. Jawabannya jelas yang A ya, lembaga kemasyarakatan desa. Nomor 66. Pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan dana desa disebut A. Desa mandiri, B. Desa maju, C. Tipologi desa,
D. Prioritas penggunaan dana desa. Jawabannya adalah yang D. Prioritas penggunaan dana desa. Kata kuncinya adalah prioritas. Nah, prioritas itu apa? Prioritas itu pilihan kegiatan yang didahulukan. Seperti itu ya cara memahami soalnya. Pilihan kegiatan yang didahulukan itu namanya prioritas. Lanjut nomor 67. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 9 dijelaskan bahwa desa dapat dihapuskan karena alasan A. Perintah dari presiden dan bupati. B. Terjadi kekosongan pemerintah desa. C. Konflik antar masyarakat yang berkepanjangan. D. Bencana alam dan atau kepentingan program nasional yang strategis. Jawabannya adalah D. Bencana alam dan atau kepentingan program nasional yang strategis. 68. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI adalah tujuan dari A. Masyarakat desa dan pemerintah desa. B. Pengaturan desa. C. Peraturan desa. D. Pemerintah desa. Jawabannya adalah yang B. Pengaturan desa. Jadi harus teliti ya antara pengaturan desa dan peraturan desa. Pemerintah desa itu harus teliti dan tahu bedanya. Hati-hati di sini. Lanjut nomor 69. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan merupakan tahapan dari A. Pembangunan desa. B. Pengadaan barang atau jasa di desa. C. Pembuatan rencana kerja pemerintah desa atau RKP desa. D. Pembuatan rencana jangka menengah pembangunan desa atau RPJM desa. Jawabannya adalah yang A ya. Pembangunan desa itu terdiri dari 3 tahapan. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Selanjutnya nomor 70. Jenis peraturan desa terdiri dari A. Peraturan desa, peraturan BPD. B. Peraturan desa, peraturan BPD, dan peraturan kepala desa. C. Peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. D. Peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa. Jawabannya adalah yang C ya, ada 3 peraturan desa. Pertama peraturan desa, terus peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. Nah, ingat-ingat ya, jadi ada 3. Lanjut nomor 71. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan A. Kewenangan masyarakat desa. B. Kewajiban masyarakat desa. C. Tugas masyarakat desa. D. Hak masyarakat desa. Jawabannya adalah yang D ya. Jadi hak masyarakat desa itu meminta ya, mendapatkan, mengawasi seperti itu ya. Itu haknya masyarakat desa ya, meminta dan mendapatkan informasi. Itu kata kuncinya. Lanjut nomor 72. Yang dimaksud pemerintah desa yaitu terdiri dari A. Kepala desa dan sekdes. B. Kepala desa. C. Kepala desa dan BPD. D. Kepala desa dan perangkat desa. Jawabannya adalah yang D ya. Jadi untuk pemerintah desa itu ada kepala desa dan perangkat desa. Nah, lanjut nomor 73. Di antara larangan kepala desa ialah meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas secara berturut-turut selama A. 30 hari, B. 60 hari, C. 25 hari, D. 90 hari.
Jawabannya adalah yang A, jelas ya. Untuk kepala desa itu tidak boleh meninggalkan tugas tanpa alasan itu selama 30 hari berturut-turut. Ingat itu para kades ya. 74. Penyampaian nama calon kepala desa terpilih oleh PPD maksudnya ya, salah nulis, kepada bupati atau wali kota dilakukan paling lambat selama A. 60 hari, B. 7 hari, C. 15 hari, D. 30 hari. Jawabannya adalah yang B ya, jadi 7 hari ya penyampaian dari PPD kepada bupati. Nomor 75. Tujuan utama dari badan usaha milik desa ataupun desa adalah A. Untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, B. Untuk sebesar-besarnya kesejahteraan perangkat desa, C. Untuk sebesar-besarnya kesejahteraan kepala desa, D. Untuk sebesar-besarnya kesejahteraan BPD. Jawabannya jelas sekali ya, yang A ya, untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. 76. Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis merupakan definisi dari A. Pemerintah desa, B. Pemerintahan desa, C. Perangkat desa, D. Badan Permusyawaratan Desa. Jawabannya adalah yang D ya. Jadi kata kuncinya kalau BPD itu pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa. Itu ya kata kuncinya. Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah. Nah, itu kata kuncinya ya, itu BPD. Lanjut nomor 77. Syarat pembentukan desa baru yaitu batas usia desa induk paling sedikit A. 5 tahun, B. 4 tahun, C. 3 tahun, D. 2 tahun. Jawabannya adalah yang A ya. Jadi untuk desa induknya itu paling sedikit itu sudah berdiri selama 5 tahun. Itu untuk syarat pembentukan desa baru. Lanjut. Untuk membentuk desa baru di wilayah Jawa paling sedikit titik jiwa, maksudnya itu titik-titik berapa jiwa gitu ya, saya salah ketik ya. Yang A 1000, B 3000, C 5000, D 6000. Jawabannya adalah yang D ya. Jadi untuk Jawa nih memang banyak ya, 6000. Nanti beda juga di wilayah Sumatera, di wilayah Sulawesi itu beda ya. Untuk paling sedikitnya itu berapa jiwa itu berbeda di masing-masing provinsi ya. Nah, kan karena kita di Jawa ya, kemungkinan yang keluar itu di Jawa ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga mungkin Papua atau yang lainnya bisa juga keluar. Lanjut nomor 79. BPD memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis titik-titik bulan sebelum masa jabatannya berakhir ya. Itu BPD maksudnya ya. Salah ketik ya, BPD. Masih secara tertulis A 1 bulan, B 3 bulan, C 5 bulan, D 6 bulan. Jawabannya adalah yang D ya. Jadi sebelum 6 bulan ya, 6 bulan sebelum ya masa jabatannya berakhir, itu BPD sudah memberitahukan kepada kepala desa ya mengenai berakhirnya masa jabatannya. Terakhir nomor 80. Salah satu syarat calon kepala desa harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa tersebut paling kurang berapa tahun? A 4 tahun, B 3 tahun, C 2 tahun,
D 1 tahun. Jawabannya adalah yang D ya. Jadi minimal itu 1 tahun sudah bertempat tinggal ya di desa yang akan didaftari oleh calon kepala desa. Seperti itu ya. Jadi tetap istiqomah dalam belajarnya ya. Jadi sering-seringlah membaca atau kalau kalian sibuk melihat video saya ya, video di YouTube didengarkan, itu lama-lama ingat pasti dengan sendirinya. Itu karena sering diulangi, itu jelas itu akan ingat dan terus berlatih ya, agar menjadi hal biasa. Jadi kalau kalian itu sering bertemu ya, sering mendengarkan di YouTube atau membaca, itu akan menjadi hal yang biasa. Jadi materi-materi yang mungkin awalnya terasa berat itu lama-kelamaan akan menjadi hal yang sangat biasa ya, karena kita sering mengulang-ulangi materi ya. Makanya persiapannya itu harus lama, bisa 1 bulan atau 2 bulan sebelum ujian itu kalian harus sudah belajar, karena materinya banyak sekali, bukan hanya undang-undang desa, ada undang-undang dasar 45, ada Pancasila, dan beberapa materi lainnya ya. Oke, jadi buat teman-teman terus berlatih agar menjadi hal yang biasa. Dan jangan lupa ya untuk subscribe channelnya Lilik Wiji biar kalian itu enggak ketinggalan video pembahasan selanjutnya. Dan juga kalau kalian ingin request untuk soal-soal apa atau materi apa tentang perangkat desa, silakan komen di bawah ya. Silakan komen, nanti akan saya balas, dan jika saya ada materinya akan saya bahas ya. Ini saya buat berdasarkan pengalaman kemarin ya. Kemarin saya ujian di bulan November, ujian sekretaris desa. Jadi cukup tahu ya banyak tentang ujian perangkat desa. Oke, jangan lupa juga ya untuk follow Instagram Lilik Wiji dan Facebooknya. Silakan di-add ya. Kalau butuh informasi silakan bisa DM Instagram atau inbox di Facebook. Ya, sekian video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga aktivitas kalian lancar, dan jangan lupa sekali lagi untuk like, komen, dan subscribe. Oke, jumpa lagi di video selanjutnya.